Oke, kali ini saya akan membuat tentang User Interface Flat Design for Visual Basic. Nah, langkah pertama kita membuka aplikasi Visual Basic-nya, lalu kita create project, lalu kita menamakan project-nya. Nah, di sini saya menamakan project saya adalah curut di tutorial kali ini. Lalu kita akan memilih location tempat penyimpanan aplikasinya. Nah, kebetulan ini adalah video pertama. Saya akan letak di folder pertama, yaitu User Interface Flat Design for Visual Basic. Lalu kita create. Lalu kita akan tunggu beberapa detik untuk melakukan create. Oke, kita sudah mendapatkan form 1, lalu kita atur di start positionnya, lalu kita ganti menjadi center screen, lalu kita atur lagi di form border stylenya, kita ganti menjadi none agar hilang maximize, minimize, dan exitnya. Oke, lalu kita atur bagian panjang dan lebarnya, yaitu size-nya adalah 99575 atau artboard ukurannya. Nah, ini ukuran yang menurut saya udah pas sekali gitu. Untuk ukuran sini bisa kalian sesuaikan dan sesuai dengan keinginan kalian dan tujuan pembuatan aplikasi kalian. Di sini saya pergi ke toolbox, lalu saya mengambil funnel. Nah, funnel ini gunanya untuk bagian dasar. Lalu saya pergi ke dock, lalu saya ganti menjadi fill agar dia menyesuaikan besar dengan formnya. Lalu saya ambil lagi funnel untuk fixture box, lalu di bagian docknya saya ganti menjadi right atau kanan. Dan untuk ukurannya sendiri saya ganti menjadi 420. Menurut saya itu sudah cukup bagus ukuran segitu. Lalu saya ambil lagi funnel untuk bagian kontennya. Nah, lalu kita pergi ke dock lagi. Nah, di dock ini saya ganti menjadi fill agar dia menyesuaikan ukurannya dengan funnel dasar atau funnel 1 yang telah kita buat sebelumnya. Lalu saya mengambil fixture box. Nah, di sini untuk bagian gambarnya. Lalu saya ganti di dock, yaitu adalah fill agar sesuai dengan besar funnel kanan. Lalu di side mode-nya saya ganti menjadi zoom. Lalu kita pergi ke manage paketnya. Lalu saya cari situ adalah Bunifu. Nah, ini adalah framework yang bakal saya gunakan untuk mendesain flat user interface kali ini. Mengapa saya menggunakan Bunifu? Agar saya bisa membuat ellipse atau lengkungan di bagian formnya. Lalu kita tunggu untuk penginstalannya. Oke, ini mungkin butuh beberapa waktu tergantung signal kalian gitu. Oke, saya tunggu di sini. Oke, lalu saya terima. Lalu saya tinggal tunggu untuk finishnya. Oke, finish. Artinya penginstalan frameworknya sudah berhasil. Lalu kita close semuanya dan kita pergi ke install. Oke, sudah terinstall. Lalu kita kembali lagi ke form 1. Nah, lalu kita di sini kita mengambil namanya fixture box ellipse ya, agar kita membuat lengkungan. Saya ganti situ ellipse. Lalu di target kontrolnya kita ganti menjadi form 1 dengan ukuran ellipse radiusnya adalah 65. Oke, jadi dia melengkung, untuk formnya melengkung untuk bagian desain saja. Lalu kita ambil gambar untuk di fixture box satunya, lalu kita import. Nah, di sini sudah saya menyiapkan gambarnya di bagian resource. Oke, lalu saya pasang itu. Oke, dan sudah terpasang, dan di bagian panel kontennya saya rubah back colornya menjadi white di bagian web. Oke, sudah sesuai. Lalu saya panggil lagi fixture box untuk bagian exitnya. Lalu saya ganti ukuran menjadi 10:10. Oke, sudah selesai. Lalu saya atur posisinya, lalu saya ganti di bagian side mode-nya ntar yaitu adalah zoom. Lalu saya ambil gambar, lalu di local resource saya import, dan saya ambil lagi gambar yang telah saya siapkan sebelumnya. Oke, selesai. Lalu saya jalankan. Kita lihat bentuk awalnya gimana. Oke, sesuai dengan keinginan saya. Lalu kita tinggal ganti di bagian situ kursornya. Kita ganti menjadi gambar tangan atau hand.
agar kursornya jika mengarah ke bagian Victor Box 2 itu agar bergambar tangan, agar bisa membedakan mana yang bisa dilakukan atau diinteraksi, mana yang tidak. Oke, codingnya cukup simpel, end atau menyelesaikan. Lalu sudah berjalan. Saatnya kita memanggil label. Nah, label ini untuk pembuatan kata-katanya apa tentang form yang bakal kita tuju gitu. Untuk labelnya sendiri saya menggunakan form namanya Tames dengan ukuran itu adalah 12, lalu saya boldkan. Menurut saya itu ukuran yang paling standar ya, dan cukup bagus menurut saya. Lalu kita ganti katanya di bagian teks. Nah, untuk katanya sendiri itu bebas kalian mau gimana, tapi saya menggunakan sini adalah halo selamat datang itu sebagai kata pembuka, karena ini adalah form homepage atau dashboard dari sebuah aplikasi yang bakal kita buat selanjutnya. Oke, lalu selamat datang. Lalu untuk hurufnya atau for colornya udah saya siapin di color paletnya, tinggal saya terapin saja. Bisa kalian gunakan juga atau kalian custom, bebas kalian gitu. Lalu di bagian label 1 tadi saya copy, saya pastekan lagi, dan di bagian fontnya saya ganti di bagian hurufnya besarnya ya. Di sini saya ganti menjadi 25, itu sudah cukup. Lalu di bagian teksnya saya tambah. Nah, untuk ini di sini itu bebas kalian mau gimana nya. Di sini saya membuat seperti tujuan dari pembuatan tutorial ini, itu adalah kita berada di menu homepage, yaitu adalah dengan aplikasi user interface flat design for Visual Basic Net Framework. Oke, sesimpel itu saja. Oke, sudah selesai. Oke, kita atur agar dia sejajar. Oke, nah di sini saya ambil lagi di label satunya. Nah, di sini saya akan membuat seperti kata untuk bagian sync in dan sync up-nya. Oke, ukurannya di sini saya buat 7. Menurut saya itu sudah cukup, 7 sudah cukup besar dan bisa dilihat jika dijalankan gitu, tidak terlalu kecil juga. Lalu di bagian teksnya saya ganti sudah memiliki akun, lalu dia bakal melakukan login atau sign in, atau belum memiliki akun maka dia pergi ke bagian sign up atau daftar. Nah, ini bebas kalian mau gimana bentuknya, bisa kalian gambar seperti pencarian gitu, atau menuju database dan lain sebagainya, bebas kalian customnya gimana, asalkan tujuan dari kalian membuat itu tersampaikan. Nah, kenapa saya membuat bagian ini seperti sign in dan sign up, karena setelah video ini saya akan membuat sebuah tutorial tentang form login dengan form daftar. Lalu di sini kita ambil button. Nah, untuk buttonnya sendiri di sini saya menggunakan form yang sama, yaitu Tames, dengan tingginya adalah sekitar 35. Untuk panjangnya kalian sesuaikan saja panjangnya untuk berapa gitu. Di sini untuk fontnya itu tetap saya gunakan itu Tames. Lalu kita ganti di bagian teksnya, isi fontnya buttonnya apaan gitu. Di sini sync in. Oke, fontnya tetap Tames. Dan untuk ukurannya sendiri saya buat sekitar 15 gitu. 12. Oke. Lalu kita ganti di bagian flat stylenya menjadi flat agar buttonnya flat. Oke. Itu bebas kalian mau membuatnya menjadi apapun, bebas. Di sini saya menggunakan flat agar lebih sesuai dengan tema kita saat ini adalah flat design. Lalu saya kontrol copy, saya pastikan. Lalu di sini saya ganti warnanya, backcolornya seperti warna
wrapping agar sesuai dengan desain VictorBox pertamanya gitu. Oke, untuk hurufnya saya copy, saya ganti agar warna huruf atau font colornya itu sama. Bisa kalian tiru, bisa kalian tidak tiru, nggak masalah gitu. Oke, untuk bagian labelnya saya sesuaikan dengan tata letak buttonnya gitu. Oke, dan kita jalankan. Sebelum kita jalankan, tentu kita ganti bagian kursornya menjadi hand, bahwa itu bisa dilakukan interaksi gitu. Oke, Ctrl Shift S, lalu kita jalankan. Oke, atau otomatis ini terlalu ke bawah, lalu kita bakal tinggikan dia, kita blok seluruhnya, kita Ctrl X atau cut, kita Ctrl paste atau V. Oke, lalu kita atur posisinya sesuai dengan VictorBox 2, yaitu adalah keluar. Oke, sudah sesuai, lalu kita jalankan. Oke, dia sudah di tengah dan cukup menarik bagi saya. Oke, saatnya kita menyesuaikan posisi buttonnya dengan labelnya agar lebih jauh atau dinamis desainnya. Oke, menurut saya itu sudah cukup. Nah, selanjutnya kita lakukan pembuatan form untuk sync in dengan sync up. Oke, di bagian project di situ ada namanya form, add form. Kita tambahkan saja. Di sini saya tidak mengganti namanya. Saya lakukan nama tetap form 2. Terus seperti biasa kita ganti di start positionnya menjadi center screen, lalu form border style-nya menjadi none, terus size-nya menjadi artboard atau 99575 gitu. Oke. Lalu kita kembali lagi ke form 1. Kita ambil salah satu label, dimana label itu untuk menandakan bahwa ini ada form 2, ini adalah form sync in. Oke, kita pastekan, lalu kita rubah di bagian teksnya sync in. Oke, lalu kita lakukan yang sama untuk form 3, yaitu adalah sync up. Oke, kita aturkan start positionnya, kita aturkan form border style-nya menjadi none, lalu ukurannya 99575 atau artboard. Lalu kita kembali lagi ke form 2, kita ambil label yang bagian sync in, lalu kita pastikan di bagian button form 3, yaitu adalah sync up. Di bagian teksnya kita ganti menjadi up atau sync up atau daftar ya. Lalu kita kembali lagi ke form 1, kita double klik button 1, yaitu button sync in, lalu kita deklarasikan form 2-nya atau form menuju sync in, yaitu adalah form 2.show. Oke, begitu juga kita lakukan di bagian button 2 atau button sync up atau daftar, kita deklarasikan form 3.show. Oke, sudah selesai. Lalu kita Ctrl Shift S, kita simpankan, lalu kita jalankan. Apakah sesuai dengan keinginan kita, tujuan dari aplikasinya? Kita klik button sync in, oke, ke bagian form sync in, lalu kita sync up, oke, ke form bagian sync up. Oke, untuk ini kita sudah berjalan sesuai, lalu kita klik keluar. Oke, sudah berjalan sesuai dengan keinginan. Jadi untuk desain sendiri itu bebas kalian mau gimana bentuknya. Di sini saya sebagai contoh saja, dimana untuk video selanjutnya bakal kita lakukan seperti sync up dengan sync in atau login atau daftar untuk video selanjutnya. Mungkin sekian video untuk user interface flat design kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga ini menginspirasi kalian untuk desain selanjutnya. Oke, terima kasih.